Dugaan tindak pidana korupsi di lingkup badan usaha milik daerah PT Lampung Energi Berjaya, melibatkan mantan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi yang sebelumnya 2 kali mangkir atas panggilan resmi sebagai saksi. Tepat di hari Selasa, 28 April 2026, Arinal Junaidi memenuhi panggilan ketiga. Setelah proses pemeriksaan dilakukan oleh tim Pitsus Kejati Lampung secara intensif, Arinal Junaidi resmi jadi tersangka. Keterangan resmi pihak Kejati Lampung, bahwa status Arinal Junaidi sebelum dia sebagai saksi, ditingkatkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi di PT Lampung Energi Berjaya, setelah ada titik terang dari pemeriksaan konstruksi perkara yang sebelumnya menyeret 3 orang tersangka, yakni Direktur PT Lampung Energi Berjaya M. Hermawan Eriadi, Direktur Operasional Budi Kurniawan, Komisaris Heri Wardoyo. East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap Saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera senilai 17.286.000 US dollar yang melibatkan Saudara ARD, sehingga tim penyidik memutuskan telah cukup alat bukti terhadap Saudara ARD untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor TAP/L.2/04/04/2026 tanggal 28 April 2026. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana partisipasi interest 10% dari Pertamina Hulu Energi kepada PT Lampung Energi Berjaya. Nilainya mencapai 17,28 juta US dollar atau sekitar 271 miliar rupiah. Dana tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan mengalir ke rekening pribadi serta pembelian sejumlah aset. Dan tim Kejati Lampung sebelumnya juga telah mengamankan uang sebesar 38,5 miliar rupiah di kediaman Arinal Junaidi, serta beberapa aset berupa kendaraan mewah, logam mulia, deposito, puluhan sertifikat hak milik dengan nilai aset seluruh 122 miliar rupiah. Sementara itu 149 miliar rupiah lainnya masih dalam penelusuran tim Pitsus Kejati Lampung. Perkara ini bermula dari pembentukan PT LEB pada periode 2018-2019 sebagai entitas penerima dana PI. Pada kurun waktu 2019-2021 dana masuk, namun diduga terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya. 2022 hingga 2023 titik awal pengusutan hingga berkembang menyeret 3 orang utama PT LEB dan Arinal Junaidi mantan Gubernur Lampung periode 2019 hingga 2024. Selain ditetapkan tersangka, istri mantan Gubernur Lampung, Riana Sari Arinal menyanggah jika suaminya melakukan tindakan pidana korupsi, seperti yang dituduhkan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Riana Sari menyatakan, bahwa dirinya dan anak-anak serta menantu tidak malu dengan ditetapkan suaminya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana partisipasi interest 10% di PT Lampung Energi Berjaya. Kehadirannya untuk memberikan dukungan penuh, meyakini Arinal tidak bersalah, tidak ada uang yang masuk ke kantong Bapak Arinal. Riana juga meminta media menyajikan informasi secara berimbang, khususnya terkait nilai kerugian yang beredar di publik, 270 miliar rupiah itu dari mana? Riana juga meminta agar kasus yang melibatkan PT LEB diusut secara transparan, termasuk penyertaan modal yang disebut mencapai 10 miliar rupiah. Jangan ada yang ditutup-tutupi, karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ya,
Ya, terima kasih ya rekan-rekan media ya. Berita yang ditunggu-tunggu kan hari ini. Ya. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada serupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dari LEB ini. Ya. Dan yakinlah nanti di persidangan akan terbukti. Dan untuk teman-teman media, itu framing 270 sekian miliar. Itu dari mana, hei? Ya, jadi boleh kalian membuat berita, tapi harus berimbang. Dan apa yang kalian beritakan itu nanti ingat ya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, saya dengan Pak Arinal, saya sudah memberikan support, jangan takut. Kita harus hadapi persidangan ini. Ya. Ini pun Bapak ditahan dengan dasarnya apa, mungkin nanti penasihat hukum akan menjelaskan. Dan kalau memang kita mau berbicara benar-benar clear masalah di LEB ini, usut penyertaan modal 10 miliar ampal. Usut itu LEB 1. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada pilih kasih. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Tim reportase melaporkan.